Ya, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia dan dalam segmen bincang kali ini kita akan membahas tentang tenaga kerja disabilitas. Nah, menurut Astia Dika, sudah memadaikah kesempatan kerja bagi para penyandang disabilitas di Indonesia? Menurut saya sih sangat-sangat belum. Karena kalau kita lihat mungkin di setiap kantor seharusnya ada beberapa persen yang memang porsinya untuk mereka, tapi kenyataannya belum. Masih belum memadai ya? Betul. Ya, pemirsa, seperti kita ketahui bahwasanya stigma masyarakat yang menganggap para penyandang disabilitas ini masih belum mampu bersaing dalam dunia kerja menyebabkan mereka kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Padahal pemerintah sudah menerapkan sebuah peraturan untuk mempekerjakan 1% penyandang disabilitas. Namun sayangnya peraturan ini masih belum diterapkan secara sepenuhnya, sehingga berdampak pada minimnya jumlah pekerja disabilitas dalam sektor formal, swasta maupun pemerintah. Nah, untuk membahas tentang tenaga kerja disabilitas telah hadir bersama kami di studio Halo Indonesia Bapak Tolhas Damanik selaku disabilitas spesialis ILO dan juga Mbak Santi Oto selaku koordinator proyek disabilitas ILO. Namun sebelum kita berbincang dengan narasumber kita hari ini, kita saksikan dulu tayangan berikut. Jumlah penyandang disabilitas mencapai 15% dari populasi dunia. Di Indonesia diperkirakan terdapat 38 juta penduduk penyandang disabilitas, di mana 80% diantaranya berada dalam usia produktif. Ketidakpercayaan masyarakat dan stigma yang melekat dalam pandangan masyarakat bahwa penyandang disabilitas tidak bisa bersaing dengan pekerja umumnya, membuat para penyandang disabilitas yang berada dalam usia produktif mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan. Forum jejaring perusahaan untuk mendapatkan tenaga kerja disabilitas pun diadakan untuk memberi kesempatan kepada perusahaan dan juga penyandang disabilitas untuk bertemu dan memperluas jaringan kerja. Secara konstitusional, penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk bisa hidup sejahtera dengan mendapatkan kerja dan bekerja yang layak, seperti yang tercantum pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang pengesahan konvensi tentang hak-hak penyandang disabilitas yang merupakan wujud konkret keseriusan pemerintah dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Hingga saat ini, penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal dan menjadi pegawai negeri masih terbilang sedikit. Kurangnya informasi dari kedua belah pihak menjadi salah satu faktor penyebabnya. Baik, langsung saja kita ke Pak Tolhas dan juga Mbak Santi. Halo Pak Tolhas dan Mbak Santi, Halo, selamat datang di Halo Indonesia. Baik, 3 Desember lalu kita baru saja memperingati Hari Disabilitas Internasional. Nah, yang menjadi pertanyaannya, khususnya di Indonesia, sudahkah memadai kesempatan bekerja bagi para penyandang disabilitas? Mungkin bisa jawab Mbak Pak Santi atau Pak Tolhas? Boleh. Okay. Tanggal 3 Desember kita rayakan bersama Hari Disabilitas Internasional di seluruh dunia. Namun kenyataannya memang masih belum untuk Indonesia itu memadai bagi penyandang disabilitas bekerja, baik itu di sektor formal ataupun di sektor pemerintah. Gitu. Namun banyak sekali juga upaya yang sudah dilakukan, baik itu dari pihak pemerintah maupun lembaga-lembaga lainnya untuk lebih meningkatkan angka dari penyandang disabilitas bekerja di dalam sektor formal, baik itu swasta maupun pemerintah, seperti tadi Mas Mbak bilang. Tapi apakah sebenarnya sudah ada di undang-undang atau memang ada di Undang-Undang Ketenagakerjaan, apakah memang ada porsinya, sudah diatur berapa persenkah penyandang disabilitas seharusnya berada menjadi bagian di sektor formal atau di pemerintah? Sebetulnya untuk undang-undang itu semua sudah diatur dengan jelas. Di Indonesia memiliki apa yang kita sebut sebagai quota system, di mana terdapat atau tercantum 1% dari 100 orang bekerja di dalam sebuah perusahaan. 1% dari 100 orang ya? Betul, berarti satu orang dari 100 ya, orang gitu ya? haruslah penyandang disabilitas. Namun untuk kenyataannya kuota tersebut masih belum terpenuhi dan kita sedang melakukan berbagai upaya supaya kuota ini bisa naik dan bukan saja 1% yang dipenuhi, namun melebihi dari 1% dan mudah-mudahan kuota sistem ini tidak menjadi pengekang untuk perusahaan mencoba untuk memenuhi kuota penyandang disabilitas yang bekerja. Tidak jadi patokan ya 1:100 ini. Nah, ini kita ke Pak Tolhas. Pak Tolhas merasakan sendiri realitanya, harus bekerja dengan keterbatasan. Bagaimana sebenarnya selama ini praktiknya di lapangan untuk Pak Tolhas dan teman-teman disabilitas lain?
Iya, karena kebetulan saya dengan disabilitas dan bekerja di ILO ya. Jadi saya kira sebenarnya bekerja itu kan hak gitu, bukan semata-mata karena dia diatur oleh undang-undang, tetapi memang hak setiap orang untuk bekerja, dan dari pekerjaan itu dia bisa mendapatkan pekerjaan untuk bisa hidup layak gitu kan, hidup sejahtera gitu. Itu filosofinya. Jadi ketika sebenarnya nggak ada yang berbeda ketika orang dengan disabilitas kemudian masuk ke dunia kerja atau orang dengan tidak disabilitas. Yang berbeda adalah bahwa ketika dia memiliki disabilitas, ada hambatan yang kemudian harus diakomodir ya, untuk dia bisa melakukan pekerjaannya secara optimal sesuai dengan fungsinya. Jadi ketika memang kita menamakannya reasonable accommodation, ketika akomodasi itu diberikan, maka potensi yang dia miliki untuk bisa bekerja itu bisa teraktualisasi ya, bisa dia laksanakan, dan tentunya orang yang memberi kerja, perusahaan yang memberi kerja itu akan mendapatkan benefit juga dari teman-teman disabilitas yang kemudian bekerja. Saya kira itu. Baik, seperti kita tadi Mbak Santi sampaikan bahwa ada minimal 1% dari seluruh tenaga kerja yang dari perusahaan tersebut adalah penyandang disabilitas. Itu juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 oleh pemerintah. Nah, ketika memang 1%-nya ini belum terpenuhi, apakah memang ada diskriminasi di lapangan? Boleh, Pak Tolhas. Siapa dulu nih? Ya, kalau kita melihatnya seperti itu, tentunya kita mengatakan masih ada diskriminasi ya. Artinya diskriminasi ini kan sebenarnya kan banyak sebab. Bisa jadi memang karena perusahaan atau masyarakat stigmanya masih memandang bahwa disabilitas itu nggak bisa apa-apa. Itu satu. Yang kedua, ketika mereka mengatakan, iya saya mengakui bahwa teman-teman disabilitas punya potensi, tapi bagaimana caranya untuk bisa membawa mereka masuk dan mengakomodir mereka di dalam bekerja dan sebagainya gitu. Jadi diskriminasi ini kan satu bentuk sikap, tetapi diskriminasi ini akan hilang ketika cara pandang orang kemudian berubah gitu. Ini yang menjadi tantangan terberat kita kan sebenarnya itu, bagaimana merubah cara pandang yang mengatakan bahwa ketika kita mempekerjakan penyandang disabilitas ini charity, ini karena kita mau kasih sesuatu untuk mereka ini. Tetapi kita mau rubah kepada cara pandang bahwa disabilitas juga memiliki hak untuk bekerja gitu. Bagaimana caranya supaya hak itu terpenuhi? Tidak semata-mata mengajak mereka masuk, tetapi ketika mengajak mereka masuk, mereka diakomodir gitu. Jadi melihatnya disabilitas tidak sebagai subjek, tetapi sebagai objek gitu. Oke, nah, jadi kalau sebenarnya disabilitas juga tenaga kerja yang potensial dan perlu diperhitungkan. Saya kira iya. Jadi cara melihatnya inilah yang membuat orang kemudian memunculkan praktek-praktek diskriminasi itu sendiri. Oke, ini sebenarnya bagaimana sih praktik diskriminasi bisa berlangsung dan apa yang membuat perusahaan enggan menerima disabilitas? Mungkin kita akan bahas setelah jeda berikut ya. Tetap bersama kami di Hala Indonesia.